Hai guys, apa kabar? Semoga kalian sehat dan sukses selalu dimanapun kalian berada, teman-teman. Kembali lagi saya akan ajak kalian untuk mengetahui kabar terbaru dari keputusan resmi Magnus Carlsen tidak lagi mempertahankan gelar juara dunia catur yang keenam kalinya. Nah, di mana tadi malam Magnus berhadapan dengan Ian Nepomniachtchi yang seharusnya menjadi calon dalam perebutan gelar juara dunia ya di tahun 2023. Mereka bertemu di turnamen Super United Rapid and Blitz di Zagreb, Kroasia dalam rangkaian Grand Chess Tour. Dan hasilnya mereka remis, teman-teman. Dan kemudian Grand Chess Tour memiliki kesempatan untuk menginterview, bertanya langsung dengan perasaan Magnus Carlsen. Ini merupakan pertandingan pertamanya ya setelah keputusan resminya, sebelum ya beberapa jam sebelum dia bermain nih, teman-teman. Nah, kalian akan mengetahui apa yang dirasakan Magnus Carlsen setelah pertandingan dan juga apa yang diungkapkan oleh Ian Nepomniachtchi setelah pertandingan ini, teman-teman. Menyikapi apa yang diputuskan oleh Magnus Carlsen. Pastinya kalian penasaran kan, Ian Nepomniachtchi ini ngerespon apa. Tapi sebelum itu, teman-teman jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Bantu aku untuk menembus 23.000 subscriber. Yap, Alejandro Ramirez berkesempatan untuk bertanya kepada Magnus Carlsen. Dan langsung dia tanya secara lugas ya, dia bilang bagaimana perasaan Magnus, teman-teman. Dia bilang bahwa dalam bahasa Inggris, yang nanti linknya akan saya bagikan juga di deskripsi, teman-teman. Kalian juga bisa membacanya. Nah, Magnus bilang bahwa perasaannya tidak apa-apa. Saya sudah dalam pola pikir ini sudah lebih dari 1 tahun. Maksudnya, teman-teman, ya keputusan ini sudah dia pikirkan lebih dari 1 tahun. Jadi jelas ketika itu resmi memang terasa agak aneh, kata Magnus. Tapi saya dalam keadaan yang baik-baik saja dengan itu. Saya akan terus bermain, dan mencoba melakukan sebaik yang saya bisa. Maksudnya ya, jadi dengan keputusan Magnus tidak lagi mempertahankan gelar juara dunianya, bukan berarti dia retiring from chess, teman-teman. Bukan berarti dia pensiun dari catur, tapi dia akan terus bermain dan terus melakukan yang terbaik. Kemudian ditanyakan kembali apakah dia masih mengincar target baru atau berencana untuk mengurangi mengikuti pertandingan. Nah, dia jawab bahwa saya pikir selama beberapa tahun sekarang saya tidak berkompetitif seperti dulu. Maksudnya Magnus kemungkinan akan mengurangi turnamen yang akan dia ikuti, teman-teman. Nah, ini juga sejalan ya sebenarnya dengan apa yang dikomentari oleh mantan juara dunia catur Garry Kasparov, bahwa Magnus itu mungkin mengalami kejenuhan karena terlalu banyak mengikuti turnamen, teman-teman. Kemudian Magnus menambahkan, tapi saya masih ingin bermain catur dan saya masih ingin melakukannya dengan baik. Hanya saja mungkin saya tidak memiliki dorongan yang sama. Maksudnya motivasinya tuh udah berbeda lagi, teman-teman. Tetapi itu tidak berarti saya akan bermain jauh lebih buruk. Ya, dia pastikan di sini bahwa dengan dia mundur dari perebutan gelar juara dunia, dia tetap akan berusaha untuk menjadi juara di event-event yang dia ikuti, teman-teman. Kemudian ditanyakan kembali oleh Alejandro Ramirez, apakah dia punya rencana pribadi? Apakah Magnus punya rencana pribadi? Dan dia menjawab, kita lihat saja nanti, saya punya beberapa ide, saya tidak tahu apa yang akan didapatkan ya. Maksudnya kalau tidak saya masih suka bermain catur, jadi saya akan sering melakukannya. Maksudnya dengan apa yang sudah Magnus dapatkan dalam dunia catur, jadi dia masih akan terus bermain catur dan masih akan sering melakukannya, teman-teman. Belum ada rencana yang dia beberkan secara resmi, teman-teman. Ya, rencananya kita udah tahu semua ya sebenarnya, bahwa Magnus memiliki target pribadi untuk mencapai elo rating 2900, menjadi pemain catur pertama dalam kategori catur klasik. Nah, kemudian ditanya apakah dia tidak ketika dia memutuskan untuk tidak lagi mempertahankan gelar juara dunianya, apakah dengan seperti itu ya Magnus tidak akan menjadi juara dunia lagi? Apakah ini masalah buat Magnus? Dia bilang ya, kurasa begitu, tapi itu bukan masalahku, teman-teman. Jadi
Magnus ya enjoy aja dengan apa yang dia lakukan sekarang, teman-teman. Nah, apa yang dilakukan oleh Magnus ya, keputusan resmi yang dia lakukan itu bertepatan dengan Hari Catur Internasional, teman-teman. Jadi banyak banget para pencinta catur yang heartbreaking, yang patah hati dengan apa yang diputuskan oleh Magnus ini. Nah, kemudian kita akan mendengar, teman-teman akan saya ajak untuk mengetahui respon yang dilakukan oleh Ian Nepomniachtchi. Apa sih responnya? Ya. Kemudian setelah Magnus Carlsen, Alejandro menginterview si Ian Nepomniachtchi dan dia bilang, secara pribadi bagi saya itu tentu saja cukup mengecewakan dan cukup menyedihkan. Dan ini bukan tentang keputusan Magnus saja, ini sepenuhnya dapat dimengerti dan tentu saja saya menghormatinya karena pertama-tama saya dan Magnus memiliki hubungan yang cukup baik dan kami saling mengenal selama 20 tahun atau lebih. Maksudnya udah kenal lama banget ya, teman-teman. Jadi saya bisa membayangkan bahwa itu adalah keputusan yang cukup menyakitkan baginya juga. Di satu sisi Ian Nepomniachtchi kecewa karena dia tidak bisa membalas kekalahannya di Dubai kemarin tahun 2021 dalam perebutan gelar juara dunia yang kelima yang berhasil dimenangkan oleh Magnus Carlsen. Tapi di satu sisi juga dia as human ya, secara pribadi mengatakan ya kalau dalam situasi bagi Magnus Carlsen ini juga sulit, teman-teman. Dia menambahkan bahwa tapi saya juga merasa, mungkin dia merasa dirinya kurang lebih seperti tersandra dalam situasi seperti ini. Nah, kemudian dia menambahkan kembali, seharusnya dia wajib mempertahankan gelar. Dan mungkin itu adalah tekanan besar dari dibandingkan dengan dia, pengalaman pertandingan dalam perebutan gelar juara dunia, tentu Magnus lebih unggul ya daripada Ian Nepomniachtchi. Keputusan Magnus Carlsen juga dianggap oleh Ian Nepomniachtchi sebenarnya beberapa merugikan ya untuk dunia catur. Tapi sekali lagi saya tidak dalam posisi untuk menilai. Jadi Ian Nepomniachtchi tidak dalam posisi yang dia tidak ingin menghakimi lah. Maksudnya dia kayak, aduh kenapa sih Magnus nggak mempertahankan gelarnya gitu loh, gue jadi kecewa nih gitu. Tapi enggak, tapi dia tetap menghormati keputusan Magnus Carlsen. Dan saya harus mengatakan Magnus adalah salah satu duta catur terbesar di dunia. Maksudnya ya catur nih besar juga gara-gara Magnus juga, teman-teman. Salah satu pemain catur yang terhebat di dunia. Maksudnya Ian Nepomniachtchi seperti itu. Ini terlepas dari keputusan kontroversial dari Magnus ya, mundur dan tidak mempertahankan gelar juara dunia. Nah, Ian memiliki pesan yang lebih optimis ketika ditanya apakah pertandingan kejuaraan dunia melawan Ding Liren ya, karena Magnus mundur, jadi Ding Liren mendapatkan berkah. Dia sebagai pemain catur yang finish di peringkat kedua akan berhadapan dengan Ian Nepomniachtchi. Dan kali ini Ian Nepomniachtchi optimis ya. Saya pikir begitu karena kurang lebih sama. Ini adalah pertandingan perebutan gelar dan sekali lagi saya telah mengatakannya sebelumnya berkali-kali. Saya menilai kualitas catur Ding cukup tinggi. Saya tidak akan mengatakan dia lebih lemah daripada Magnus nih. Dia compare sama Magnus. Secara keseluruhan dari segi catur ya mungkin Magnus lebih baik lah, teman-teman. Tapi harus diakui juga bahwa Ding salah satu pemain yang benar-benar luar biasa menurut Ian Nepomniachtchi. Nah, Ian Nepomniachtchi dan Ding Liren akan berhadapan di pertandingan kejuaraan dunia dalam perebutan titel juara dunia di tahun 2023 ya, teman-teman. Dan itulah respon dari Magnus Carlsen dan Ian Nepomniachtchi setelah mereka remis ya di babak pertama turnamen Super United Rapid and Blitz yang sekarang mereka sedang ikuti sampai tanggal 25 Juli, teman-teman. Kalian bisa nonton live streamingnya hanya di YouTube RL Chess, satu-satunya channel catur yang menyiarkan live streaming ini. Nah, dari 3 partai, Magnus kemarin di babak pertama remis lawan Ian Nepomniachtchi, di babak kedua menang melawan Veselin Topalov, dan di babak ketiga remis melawan juara dunia catur kilat Maxim Vachier-Lagrave. Nah,
Jadi pada intinya Ian Nepomniachtchi ya kecewa juga iya, kemudian dia banyak juga memuji dan juga empati juga ya teman-teman, dia simpati juga sama Magnus Carlsen karena keputusan ini juga pastinya membuat Magnus Carlsen juga dalam kondisi yang sulit juga teman-teman. Tapi dia hormati keputusan itu dan dia mengakui bahwa Magnus merupakan olahragawan yang hebat dan salah satu yang terbaik di dunia. Nah, menurut kalian gimana nih teman-teman? Siapa yang akan menjadi juara dunia catur berikutnya? Apakah Magnus Carlsen lagi? Apakah Ian Nepomniachtchi atau Ding Liren teman-teman? Dan nantikan respon dari Ding Liren ya. Nanti akan saya upload di video berikutnya. Dan juga ada respon dari Presiden FIDE, juga dari mantan juara dunia catur Garry Kasparov. Guys, coba komen kalau kalian jadi Magnus gimana ya perasaannya. Dan kalau kalian jadi Ian Nepomniachtchi gimana nih perasaannya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Dukung terus pecatur Indonesia. Dan nantikan turnamen Grand Chess Tour Super United Rapid and Blitz di Zagreb, Kroasia yang diikuti oleh Magnus. Nanti malam jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Catur Yes Indonesia jaya bosku. Sedih juga ya. Maju terus untuk catur Indonesia. Catur Yes Indonesia Jaya. Yeay.